Shalom. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, puji Tuhan. Perkenalkan, saya David Herson. Atas anugerah Tuhan, terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak-bapak Forkopimda, juga Bapak Pendeta di tempat ini yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saya sudah lama sekali tidak datang ke Kutai Barat. Mungkin terakhir datang itu sekitar 10 tahun yang lebih. 10 tahun lebih saya datang di acara kota waktu itu. Saya ingat persis waktu itu bupatinya masih Pak Ismail Thomas. Saya datang dengan sahabat saya, ada Frankie Sihombing, Maria Sandi, siapa lagi, Febiola. Saya datang waktu itu masih ada pesawat terbang dari Balikpapan ke Kutai Barat. Kalau kemarin saya merasakan, kebetulan nanti bulan Mei saya tahun ini 2 kali pimpin rombongan ke Israel. Ya kemarin saya mulai merasakan lah aura-aura perjalanan Via Dolorosa lah ya. Dari Balikpapan ke Kutai Barat. Nah atas anugerah Tuhan saya sampai di tempat di mana saya merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Kita baru sampai kemarin Pak. 3 hari sebelumnya saya datang baru balik dari Papua. Kenapa? Karena Tuhan kasih beban saya buat Papua. Saya pendiri dari foundation, dari yayasan namanya Hati Bagi Bangsa. Kami bangun sekolah di Papua. Kami bangun sekolah juga di Kupang, itu di daerah Soe. Kebetulan saya hamba Tuhan, saya juga pengusaha, saya pengusaha tambang dan juga pengusaha restoran. Tapi tambangnya beda, tambang saya di Morowali, tambangnya tambang nikel. Nah atas anugerah Tuhan saya datang di tempat ini untuk bisa berbagi firman kepada saudara semua. Saya percaya bahwa saudara semua pasti suka dengan firman Tuhan, amin. Saya lihat di luar ada makanan untuk perut Pak, tapi malam hari ini kita mau belajar makanan untuk hidup, makanan untuk hati, amin. Saudara, berapa banyak orang yang datang, saya minta maaf ya, Natal itu tidak akan pernah ada artinya Pak. Kalau Natal itu cuma perayaan tanpa adanya pertobatan. Setiap tahun orang Kristen selalu merayakan Natal, setiap tahun, siapapun. Ini mungkin Natal ke-43 atau ke-44 yang saya layani Pak, selama tahun 2022 dan ini masih masuk tahun 2022. Di Natal ini masih dimasukkan untuk Natal untuk Natal tahun 2022. Saya kemarin pelayanan ke Pekanbaru, saya ke Palangkaraya, saya sempat ke Singapura, saya sempat kemarin ke Malaysia, saya ke Kupang, saya ke Bali, saya pelayanan kemana-mana. Dan buat saya minta maaf saudara, saya ini lahir dari keluarga yang memang mereka mengenal Tuhan. Tapi buat saya kekristenan tanpa pertobatan, kekristenan tidak akan pernah jadi kehidupan. Ya, kalau saudara ke kota-kota Kristen, Manado, Ambon, Kupang, Papua, kalau saudara tanya agamanya mereka bukan Kristen Pak, Kristen. Nah itu satu level tuh di atas Kristen. Tapi sekali lagi, buat saya kekristenan itu bukan cuma sekedar perayaan, apalagi Natal. Saudara kalau saudara merayakan Natal pasti saudara sibuk makan-makan lah. Saudara merayakan Natal saudara sibuk dengan baju baru. Saudara sibuk dengan sepatu baru. Saudara kalau ada perayaan yang terpenting yang saudara harus rayakan di Natal. Itu bukan sepatu baru, bukan. Kondisi hati dan hidup itu yang mesti baru di hadapan Tuhan. Ini kayaknya gak ada yang bilang amin ya. Amin. Kondisi kita mesti baru Pak di hadapan Tuhan. Makanya Natal jangan cuma jadi perayaan. Kalau Natal cuma jadi perayaan tanpa adanya pertobatan, orang tetap sama Pak tiap tahun. Natal itu ada banyak orang tiba-tiba muncul di gereja karena merayakan Natal. Gak tahu selama setahun mereka kemana, tiba-tiba Natal, tiba-tiba rohani banget datang ke gereja. Makanya saya suka kalau saya khotbah Natal. Tapi Yesus datang ke dunia bukan untuk dirayakan, Yesus datang ke dunia untuk saudara dan saya hidupi. Karena perayaan kalau tidak ada pertobatan, maka kita cuma celebration. Kita nggak ada kehidupan di dalamnya. Makanya saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya perubahan hidup. Saudara, kalau saudara lihat hamba Tuhan muda yang di depan, hidupnya nggak terlalu baik-baik amat. Hidup saya itu hancur banget Pak. Hidup saya hancur banget. Saya memulai hidup itu dari keadaan yang tidak punya apa-apa, hancur banget. Tapi buat saya penting bahwa kenal Tuhan itu harusnya hidup kita berubah. Betul gak? Coba berapa banyak orang yang datang ke Tuhan mintanya apa yang berubah? Rumah yang berubah, mobil yang berubah, apalagi rekening yang berubah. Saudara pelajari dalam Alkitab di mana Yesus buat mujizat. Ribuan orang datang kepada Yesus.
Satu kali Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Berapa banyak orang kenyang saudara? 5.000 orang kenyang. Tapi pertanyaan saya sederhana Pak. Sebentar lagi kita merayakan Paskah. Di mana 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan? Waktu Yesus ada di atas kayu salib. Gak ada. Tahu gak saudara? Setelah Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Yesus bilang begini. Sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Maaf ya. Ada banyak orang yang datang ke Tuhan karena urusan di sini Pak. Di sininya gak peduli. Ada banyak orang yang cari Tuhan cuma urusan di sini. Orang datang ke Tuhan minta diberkati, minta punya jabatan. Saya punya kakak saya itu dari pangkat kapten sampai jadi jenderal bintang 3. Tapi saya bilang sama beliau, jangan pernah melupakan arti pelayanan. Karena begini, sorga dimuliakan bukan karena rumah kita bertambah 3. Sorga bersorak-sorai bukan karena rekening kita bertambah. Tapi sorga bersorak-sorai kalau ada satu jiwa bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Harusnya begitu Pak lewat hidup kita. Makanya saya nggak terlalu suka dengan Kristen yang cuma sekedar Pak, rumah saya 3 loh Pak. Pak, mobil saya mahal Pak. Pak, jabatan saya bintangnya udah menyala. Saudara pelajari dalam Alkitab. Saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud itu apa. Waktu Daud masih miskin. Kayaknya salah khotbah nih saya. Kayaknya orang-orang Kubar ini kayaknya kok serem amat ini. Kayaknya marah banget sama saya. Saya tidak anti dengan berkat Pak. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memberkati. Tapi pelajari dalam Alkitab. Saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud apa. Waktu Daud masih jadi gembala miskin. Gak pernah. Kasih tunjuk ke saya. Selama waktu Daud masih miskin dosanya apa? Gak tercatat Pak dosanya apa. Tahu gak saudara waktu Daud masih miskin. Cuma menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Dia setia banget sama Tuhan. Tapi waktu Daud sudah jadi raja. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Begini, berkat itu tidak salah. Tapi berkat menjadi berbahaya. Kalau apa yang ada di tanganmu merubah apa yang ada di hatimu. Makanya Pak. Makanya kalau saudara lihat, tolong tampilkan klip berikutnya yang sudah saya siapkan. Kalau saudara lihat hidup saya, aduh hancur banget. Saya tuh sampai hari ini Pak, saya tahu hidup saya karena kasih karunia. Gak ada Pak yang bisa disombongkan. Sama sekali gak ada yang bisa disombongkan. Bisa. Nih. Yang saudara lihat di kanan ini Pak, itu hidupnya Pak hancur Pak. Mabok, pakai narkoba, masa depan gak jelas. Saya 2 tahun dibuang sama papa saya. Kenapa papa saya buang saya? Papa saya cuma bilang gini, itu kita punya anak ya udah pakai narkoba, bikin malu sama keluarga. Tapi siapa yang sangka orang yang hidupnya gak jelas Pak ketemu Tuhan. Dulu hidupnya berantakan, tapi hari ini saudara lihat, saya jadi hamba Tuhan yang mengabarkan firman Tuhan. Saya belajar sesuatu. Anak saya usia 1 tahun Pak. Anak saya usia 1 tahun. Anak saya itu lucu banget. Anak saya itu lucu sekali. Usia 1 tahun lucu banget. Kalau saudara mau tahu anak saya selucu apa, lihat aja bapaknya lucunya kayak begitu. Anak saya itu Pak lucu banget. Saya itu Pak rela kerja keras, banting tulang. Yang penting anak saya punya masa depan yang terbaik. Bapak model saya begini aja Pak, tahu yang terbaik buat anaknya, apalagi bapak kita di sorga. Nah, satu kali anak saya waktu itu baru usia 4 bulan, saya baru pulang dari kantor. Waktu saya baru pulang dari kantor, saya baru parkir mobil, saya masuk ke rumah. Waktu saya masuk ke rumah, anak saya tiba-tiba nangis. Tiba-tiba istri saya bilang begini, sayang, coba lihat anakmu Bradley, namanya Bradley. Sekarang usia 1 tahun. Waktu itu masih usia 4 bulan Pak. Coba lihat Bradley lagi nangis. Nah, anak kecil itu nangis itu dalam 3 keadaan. Yang pertama lapar, yang kedua haus, atau yang ketiga lagi tidak nyaman, makanya dia nangis. Istri saya bilang begini, coba lihat. Saya bilang, saya nggak pernah jadi bapak ya kan. Saya itu Pak jadi bapak setelah menikah. Sedangkan banyak orang belum nikah udah jadi bapak. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Ini kadang orang sembarangan, ini kadang. Saudara, ketika anak saya nangis, istri saya bilang begini, sayang, coba tenangkan Bradley. Saya bingung, masih usia 4 bulan. Saya bingung anak saya Bradley nangis. Tiba-tiba istri saya bilang begini, coba lihat pampersnya.
Mungkin dia nangis karena habis buang air besar, habis pu. Begitu saya cek pampersnya, betul. Kenapa dia nangis? Karena dia nggak nyaman. Dia habis buang kotoran, habis buang tahi, bahasa kasarnya. Dia nggak nyaman, dia nangis. Apa yang saya lakukan? Saya buka pampersnya. Begitu saya buka pampersnya, saya ambil tisu basah, saya lap pantat anak saya. Saya lap, saya bersihkan. Saudara, kenapa saya tidak jijik sama kotoran? Saya nggak jijik sama kotoran. Bahkan kotorannya yang bau, saya nggak pernah jijik. Kenapa saya nggak pernah jijik? Karena dia anak saya bapaknya. Setelah saya lap pantat anak saya, terus tidak langsung saya pakaikan pakaian, saya gendong anak saya yang masih telanjang. Pak, ternyata tidak sampai 1 menit, buang kotorannya belum selesai. Apa yang terjadi? Baju saya dari kantor, Pak, bersih. Begitu saya gendong anak saya, ternyata belum selesai buang kotoran. Tiba-tiba dia nangis, nggak sampai 1 menit, Pak, baju yang kantor yang bersih itu kotor dengan kotorannya dia. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya nggak buang dia. Saya nggak marah loh. Kenapa saya nggak marah? Malah saya tetap peluk dia. Saya ambil tisu lagi, saya lap pantatnya. Saya biarkan baju saya yang bersih itu kotor. Tahu nggak saudara kenapa saudara? Saya tidak pernah buang anak saya sekalipun kotor. Karena dia anak saya. Saya belajar dari situ, tiba-tiba seperti Roh Kudus bukakan sesuatu ke saya. David Terson, kamu tahu nggak? Sama seperti anakmu, begitulah hidupmu dulu. Waktu kamu kotor, aku tetap gendong. Waktu kamu kotor, aku tidak pernah buang. Kenapa? Karena kamu anak. Natal itu karena kita anak, Pak. Kok matanya nggak berbinar-binar kelihatannya? Nggak usah kasih tahu ya. Hanya anak yang dapat warisan terbaik daripada Bapa Surgawi. Aduh, come on. Makanya begini saudara, setiap saya ketemu sama anak saya, itu kalau anak saya baru pulang gitu, biasanya dia main sama babysitternya. Begitu saya panggil Bradley, tiba-tiba anak saya itu merangkak, Pak, ngerangkak. Langsung saya peluk dia. Seringkali dalam hidup kita seperti itu, Pak, kita kotor, kita salah. Tapi Tuhan tidak pernah buang kita. Karena kita anak, Pak. Natal itu. Saudara, Natal itu tidak bicara tentang pemberian manusia ke Tuhan. Tapi Natal itu bicara tentang pemberian Tuhan ke manusia. Saya rela sakit, yang penting anak saya dapat masa depan yang terbaik. Makanya gini, kita ini, Pak, yang berdosa. Kita ini yang harusnya dihukum. Tapi Tuhan gantikan itu. Makanya saya beri judul khotbah saya sederhana, judulnya perubahan hidup. Kasih tahu kanan dan kiri, bilang gini, ayo hidup berubah. Itu. Kok saudara kayaknya banyak utang kelihatannya ya. Coba kasih salam kanan kiri, bilang gini, ayo hidup kita berubah. Mari kita buka Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama, haleluya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saudara bersuka cita, katakan amin. Tenang saja, saya nggak lama khotbah, tenang aja. Matius 2 ayat yang pertama, mari kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, sebentar. Bethlehem itu apa? Saudara jangan lihat Bethlehem sekarang. Bethlehem sekarang itu kota besar, Pak. Setiap tahun ini saya akan pimpin 2 kali rombongan ke Israel. Bethlehem itu kota besar, itu sekarang bos. Tapi 2000 tahun yang lalu, Bethlehem kota kecil. Bethlehem itu kota yang sama sekali tidak dilihat. Kota kecil. Tapi hari itu, kota kecil yang tidak dilihat justru melahirkan Sang Juru Selamat. Maksudnya apa, Pak? Seringkali dalam hidup, kita selalu melihat diri kita, Pak, saya cuma kecil, Pak. Apalagi yang kita lihat, Pak, ekonomi saya kecil, rumah saya kecil, saya dari keluarga kecil. Saudara, isu dalam hidup bukan kamu siapa, tapi siapa yang di dalam kamu. Itu jauh lebih penting. Bethlehem kota kecil yang sama sekali tidak dilihat, tapi tiba-tiba dipakai oleh Tuhan melahirkan Sang Juru Selamat. Makanya saya percaya begini, Pak, ketika orang-orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru dari kota yang dilihat oleh orang, kota kecil, Kutai Barat, akan lahir pemimpin yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Bethlehem kota kecil yang tidak dilihat. Seringkali kita gitu. Karena kita kecil, kita nggak dilihat.
Karena kita kecil, kita disisihkan. Makanya kalau saudara lihat Daud, jangan lihat Daud jadi raja. Lihat bagaimana Daud ketika mengembalakan kambing yang cuma 2-3 ekor. Saya suka itu, Pak. Kenapa? Kalau orang baca tentang kitab Daud, Mazmur, apalagi yang ditulis oleh Daud, kita akan baca Daud dengan kemegahannya. Tahukah saudara Daud itu bagaimana caranya dia bisa jadi raja? Sebelum Daud jadi raja, tugasnya Daud itu mengembalakan kambing domba yang cuma berapa? 2-3 ekor. Daud cuma punya 2-3 ekor kambing domba. Bagaimana mungkin? Daud bukan prajurit. Daud bukan panglima. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang cuma menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, tiba-tiba boom, jadi raja. Ini rahasianya, Pak. Ketika Daud mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, dia bilang begini sama Saul ketika dia mau menghadapi Goliat. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba yang berapa? 2-3 ekor. Tapi kalau ada satu singa berusaha menerkam, berusaha memangsa, maka hamba akan pegang janggut singa itu. Hamba akan bunuh singa itu. Ya ampun bos, kalau saya jadi Daud nih, di tengah-tengah Kutai Barat, saya lagi angon 2-3 ekor kambing domba, muncul singa, Pak. Saya bilang sama singa, makan tuh kambing. Kenapa? Buat apa demi 2-3 ekor Daud mempertaruhkan nyawanya? Tapi Tuhan lihat begini, Pak. Orang yang setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Makanya saudara, kalau Pak, atas anugerah Tuhan, saya itu setiap bulan harus memikirkan karyawan 110 orang yang mesti kita gaji. Saya bilang sama mereka, gak usahlah bermimpi jadi manajer. Kalau kepercayaan kecil aja kita gak bisa kerjakan dengan baik. Orang Kristen zaman sekarang itu, Pak, pintar berdoa tapi susah membuktikan cara kerja. Coba doanya orang Kristen apa? Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Itu kalau orang Kristen berdoa, Pak, keren doanya. Kalau perlu surga juga terguncang. Ini saya yakin nih, pasti banyak kita waktu kita datang ke Tuhan, ke gereja, pasti doanya kita apa? Tuhan, berkati aku Tuhan, rumah supaya 3 Tuhan. Rekening BCA semakin bertambah Tuhan. Kita suka dengan begitu. Gini Pak, cara kita jadi berkat bukan kelihatan dari doanya. Cara kita jadi berkat tidak kelihatan dari pengakuannya. Saya itu nggak mau lihat orang Kristen karena pakai kalung salib, nggak mau. Saya banyak tertipu itu. Orang Kristen pakai kalung salib karena saking beratnya Pak kalung salibnya. Bulan Natal jalannya agak sempoyongan Pak. Bener. Makanya buat saya salib itu tidak cuma sekedar simbol, tapi salib itu kehidupan. Ada orang yang bilang begini, Pak, saya Kristen loh Pak. Apa tandanya kamu Kristen? Salib Pak. Oh puji Tuhan ya. Tapi hidupnya sembarangan, cara kerjanya ngaco, di kantor datangnya paling telat, pulangnya paling pengen cepat, mintanya doanya diberkati berlimpah-limpah. Pak, mohon maaf ya, nggak usah tersinggung. Kalau kita pakai kalung salib Pak, kalau kita pakai kalung salib, tapi hidup kita sembarangan, saudara jangan ngomong itu salib Kristus. Karena di puncak Bukit Golgota itu ada 3 salib Pak. Yang di tengah salib Kristus, yang di sebelah kanan dan kiri itu salib penjahat. Nah saudara pakai salib yang mana? Gak usah senyum Pak, gak usah senyum. Makanya Kristen itu tidak dilihat dari pengakuannya. Aku Kristen loh. Kristen itu dilihat dari tindakan hidupnya Pak. Karena tindakan hidup itu berbicara lebih kuat dari perkataan hidup. Tahu saudara, kenapa Tuhan pakai Yusuf dan Maria? Mereka ini keren. Coba bukakan. Yusuf dan Maria ini orang yang cinta Tuhan. Kita itu kadang cuma datang Tuhan berkati aku. Bentar, cinta Tuhan enggak? Kita tuh ngakunya anak tapi kita enggak cinta sama bapak kita. Kan agak aneh kan? Banyak orang tidak cinta sama bapaknya, tapi pengen berkat dan harta bapaknya. Anak kurang ajar gak model begitu? Cinta sama bapaknya enggak, tapi pengennya hartanya bapaknya. Kalau saudara selama ini saudara berdoa cuma pengen diberkati, pengen berlimpah, rekening bertambah.
Tapi kalau saudara tidak cinta Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hati-hati saudara. Saudara cuma cinta dengan perbuatannya, tapi saudara tidak cinta dengan pribadinya. Ini coba aja. Langsung tampilkan klip-klip sebelumnya. Ada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf, siapa Maria? Yusuf ini orang yang tulus banget. Sedangkan Maria, ada klip file multimedia bisa cepat. Saya itu khotbahnya selalu cepat saudara. Ini dia keluarga Yesus. Yang pertama Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf seorang yang tulus hati. Yusuf itu laki-laki yang tulus. Siapa Maria? Maria itu seorang perawan. Perawan itu gini Pak, jaga kekudusan. Bapak-bapak, mana suaranya bapak-bapak? Bapak-bapak, Pak, kita boleh Pak punya duit yang banyak, tapi maaf Pak, ketulusan hatimu jauh lebih penting daripada isi rekeningmu. Zaman sekarang itu urusan ke gereja paling banyak wanita, betul nggak ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Oh. Urusan ke gereja, doa, pelayanan selalu banyak ibu-ibu. Makanya saya nggak heran Pak, yang ketemu malaikat pertama kali itu ibu Maria. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Oh Bapak mau bilang begini, iya Pak. Memang perempuan yang ketemu malaikat pertama. Tapi Bapak jangan lupa, gara-gara perempuan juga Pak laki-laki jatuh dalam dosa Pak. Yusuf dan Maria ini orang yang tulus. Saudara, kalau kita jadi Yusuf dan Maria zaman itu, Pak, berat Pak. Saudara tahu gak hukuman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap perempuan belum nikah tapi sudah hamil? Tahu hukumannya apa? Hukumannya diseret, dilempari dengan batu. Maria ini tulus banget. Dia tulus banget sama Tuhan. Maria ini suka berdoa. Saudara bisa bayangin gak? Maria berdoa, tiba-tiba malaikat datang. Malaikat bilang begini, Mar, nanti Mar, kau akan mengandung dan kau punya anak Mar. Nanti kau kasih nama anak itu Immanuel Mar. Saudara bisa bayangin gak kalau Maria cerita sama orang tuanya? Ini Maria datang nih ketemu sama mamanya. Ma, apa Mar? Ma, aku dapat suara Tuhan Ma. Apa suara Tuhan itu Ma? Tuhan bilang Ma, aku hamil Ma. Saudara pikir Ibu Maria bisa terima itu? Ibu Maria pasti bilang begini, Mar, Yusuf udah tindis-tindis kau ya. Mar, kau lakukan dosa apa Mar? Kau itu udah tahu firman Mar. Tapi bagaimana mungkin Mar, kau bisa hamil? Untuk jadi seorang Maria dan Yusuf itu gak mudah Pak. Tapi kenapa Maria taat sama Tuhan? Karena dia kenal itu suara Tuhan. Makanya saya selalu belajar dalam hidup. Kalau saudara mau diberkati dalam hidup, jangan dengerin suara manusia, apalagi suara yang tidak membangun. Dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara, pasti Tuhan akan memberkati hidup saudara. Nah hari itu Maria dipakai oleh Tuhan dan Yesus lahir. Tampilkan tadi Matius pasal yang kedua ayat yang pertama tadi. Matius 2 ayat yang pertama. Dia lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Terus. Datanglah orang-orang dari mana saudara? Orang Majus dari mana? Orang Majus dari timur. Kemana saudara? Ke Yerusalem. Terus. Dan bertanya, di manakah dia? Ini penting. Pertanyaan di mana itu tentang posisi, tentang keadaan. Saya kalau tanya hari ini saudara bisa datang tiap minggu ke gereja, pertanyaannya di mana Tuhan? Setahu saya orang yang ketemu Tuhan Pak hidupnya pasti berubah. Ada orang di dalam Alkitab namanya Yakub, ketemu sama Tuhan, dia itu kerjaannya suka tipu orang. Ketika ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang begini, your name is not Jacob anymore, namamu tidak lagi Yakub. Jadi Yakub hari itu datang sebagai orang yang bermasalah, pulang dirubah namanya. Jadi siapa? Israel. Arti Israel itu artinya the prince of God, pangerannya Tuhan. Ini yang saya percaya. Tanda orang ketemu Tuhan itu bukan gemeter-gemeter Pak. Tanda orang ketemu Tuhan itu bukan nangis-nangis. Maaf, tanda orang ketemu Tuhan itu bukan rebah-rebah. Tanda orang yang benar-benar ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Sorry ya,
Kalau istrimu sebelum datang ke gereja malam hari ini udah cerewet, pulang ke gereja tambah cerewet Pak, pastikan nggak ketemu Tuhan Pak dia Pak. Kalau orang ketemu Tuhan, pasti hidupnya berubah. Tahu nggak saudara? Saya jadi hamba Tuhan karena perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Oh, itu berapa belasan tahun yang lalu. Orang buang saya. Tapi hari itu, Tuhan itu seperti bicara sesuatu. Kalau kita ini sampah Pak. Kalau kita ini sampah, pasti kita dibuang. Tapi di tangannya, sampah itu didaur ulang. Itu kerennya Tuhan. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, Yesus saya dan Yesus saudara disebut sebagai sahabat orang berdosa. Kenapa dia sahabat orang berdosa? Karena pelacur, pemungut cukai, siapa lagi? Penjina. Mereka betah dengan Yesus. Kenapa mereka betah dengan Yesus? Karena ketika ketemu dengan Yesus, mereka diterima, bukan dihakimin. Zaman sekarang itu, orang Kristen itu banyak yang aneh Pak. Saudara percaya bahwa saudara itu satu anggota tubuh di dalam Kristus? Percaya? Katakan amin. Gini Pak, kalau memang kita satu anggota tubuh di dalam Kristus, harusnya kalau kaki jempol kita diinjak atau kaki jempol kita terinjak, mulut akan teriak apa? Mulut akan teriak apa Pak? Sakit, betul nggak? Kenapa mulut teriak sakit Pak? Karena jempol kakinya diinjak, jempol kakinya dilukai, makanya mulut teriak sakit. Tapi zaman sekarang aneh. Ini kadang orang Kristen nih, ada anggotanya, anggota tubuhnya yang sakit terinjak, mulutnya ketawa Pak. Rasain lu, mati lu, rasain lu. Sorry, kalau ada orang yang jauh sama Tuhan, saudara bukan untuk menolong mereka, tapi justru ngomongin mereka, saudara anggota tubuh yang gila. Makanya begini Pak, Yesus datang, dia hapuskan kesalahan kita. Kita ini gak lebih baik daripada orang lain. Kita ini semua kotor Pak. Jadi gak ada alasan untuk kita bisa saling menghakimi satu sama lain. Nah itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi, orang Saduki, itu imam-imam di bait suci. Tapi mereka Pak, kalau ketemu sama penjina, kotor. Ada orang-orang yang ketemu dengan orang-orang yang jatuh dan berdosa kayak merasa risih. Ih, jangan gitu dong. Tapi kenapa Yesus tidak pernah risih? Karena dia tahu, dia datang untuk orang berdosa. Yesus datang buat orang berdosa, sama seperti saya, sama seperti saudara. Makanya persis seperti anak saya. Anak saya kotor Pak. Saya pernah Pak angkat anak saya, Bradley, kencing persis di wajah saya. Tapi saya gak pernah marah. Kenapa saya gak pernah marah? Seorang bapak yang baik, dia terima keadaan anaknya apapun itu, bahkan sekotor apapun. Anak saya Bradley usia 1 tahun, sekarang mulai jalan Pak, mulai belajar jalan. Terkadang saya harus tuntun anak saya. Ketika saya tuntun anak saya jatuh, saya gendong lagi, saya angkat. Jatuh lagi, saya angkat lagi. Jatuh lagi, saya angkat lagi. Persis seperti Tuhan dengan kita. Karena dia Bapa yang baik, setiap kali kita jatuh dia tetap tolong. Kenapa? Karena kita anak. Makanya hari itu ada berita, ada orang-orang yang datang jauh banget dari timur. Beberapa ahli teologi mereka percaya mereka adalah orang-orang Persia kalau bisa ditampilkan petanya. Jauh banget dari timur, mereka datang untuk ketemu dengan Yesus di Bethlehem. Jauh banget. Itu Pak, mereka harus melewati lembah padang gurun yang panas demi ketemu sama Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, ada upaya gak sih kita ketemu sama Tuhan? Orang-orang Majus itu bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Majus itu bukan orang-orang Kristen. Tapi dari jauh ketika mereka lihat tanda, mereka mau ketemu sama Tuhan. Ada banyak orang sudah lihat tandanya, gak pengen ketemu sama Tuhan. Gak pengen nikmati hadirat Tuhan. Gak pengen dengar firman. Gak pengen hidupnya berubah. Hidupnya tetap sama terus. Tapi orang-orang Majus ini,
Mereka tanya, bahkan ayat tadi bilang, di manakah dia? Raja yang baru dilahirkan. Mereka ketemu, mereka masuk ke Yerusalem, mereka tanya, di mana dia raja yang baru dilahirkan? Orang Majus bukan orang Kristen. Majusi bukan orang-orang Yahudi, Pak. Tapi demi ketemu dengan Yesus, mereka cari cara untuk mereka ketemu sama Tuhan. Dan tahukah apa yang mereka bawa, saudara, orang-orang Majus? Mereka bawa 3 persembahan. Apa, saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Saya belajar, Pak, dari sahabat saya di Israel. Apa itu emas? Apa itu kemenyan? Apa itu mur? Kalau bisa ditampilkan. Emas itu barang yang paling mahal. Jadi demi ketemu dengan Yesus, mereka bawa barang yang paling mahal. Apa? Emas. Emas itu gak murahan, emas itu mahal. Harusnya kita gitu sama Tuhan. Kita jadi Kristen yang gak murahan. Kita punya Kristen yang mahal, punya nilai. Mahal itu punya nilai, gak murahan, Pak. Dan setahu saya, proses emas sama batu di pinggir jalan itu sama, Pak. Cuma bedanya emas jadi logam mulia. Karena emas itu ada di kedalaman dan mesti harus digali, dikeluarkan. Kalau batu jalanan di pinggir jalan, saudara bisa temukan. Ada banyak orang ngakunya sebagai anak Tuhan, tapi maaf, posisinya kayak batu jalanan, enggak lagi emas, enggak lagi mahal. Harusnya kita gini, kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita jadi emas mahal. Demi ini, Pak, kita enggak mau korupsi, Pak. Kita enggak mau makan yang bukan jadi hak kita. Enggak mau. Kenapa? Karena kita orang mahal, kita enggak murahan. Ini terutama ada banyak anak-anak muda. Sorry, kalau teman-teman anak-anak muda, setahu saya handphone yang mahal itu tidak bisa dipegang-pegang sembarangan. Betul gak sih? Betul? Kalau handphone mahal itu, Pak, gak boleh dipegang sembarangan. Kecuali handphone murah. Handphone murah itu, Pak, gak cuma dipegang, dilempar-lempar, Pak. Anda yang perempuan, Anda yang wanita, yang gadis, yang cowok, yang ganteng-ganteng, kalau Anda mahal, gak mungkin cara berpacaran Anda murahan. Karena Anda punya nilai, gak gampang dipegang-pegang, sayang. Zaman sekarang itu, Pak, kalau mau punya handphone mahal, itu dibayar dulu, baru dibuka bungkusnya, baru dipegang-pegang. Bener gak? Tapi kita gak ada lebih murahnya dari handphone kadang. Makanya konsen saya, Pak, kami bangun, Pak, memikirkan pendidikan 100 anak-anak di Papua. 70 anak-anak di Kabupaten Soe NTT. Karena buat saya jangan sampai generasi muda rusak. Karena apa? Karena keadaan zaman. Makanya kalau kita mahal, kita nggak murahan. Nggak apa-apa, Pak, mungkin baju kita nggak semahal baju di sebelah kanan dan kiri kita. Mobil kita nggak lebih keren dari mobil di sebelah kanan dan kiri kita. Tapi integritas diri ada di dalam diri kita. Kita benar bahwa kita adalah anak Tuhan. Setiap kali saya pulang ke kampung, saya lahir itu di Sulawesi Tengah. Jadi kampung saya itu namanya Tolisu, Kabupaten Luwu Banggai. Jadi papa saya itu Filipin Toraja. Nah, mama saya itu Jawa. Jadi papa saya itu ada Filipin, ada Torajanya. Mama saya itu Jawa. Saudara, setiap saya pulang ke kampung, kalau saya pulang ke kampung itu selalu ada orang yang tanya, loh anaknya siapa? Gitu kan. Saya bilang, oh saya anaknya Pak Yosef. Oh anaknya Pak Yosef ya. Bapak saya di kampung itu baiknya minta ampun, Pak, terkenal baik, suka memberi, suka nolong. Nah kalau saya pulang kampung, kelakuan anaknya tidak seperti bapaknya, orang pasti kaget dong. Katanya anaknya Pak Hartoyo, kok kelakuannya gak seperti bapaknya? Kita itu kalau di gereja, aku anak Tuhan loh. Aku anak Bapak. Aku anak raja, segala raja. Tapi kelakuan kita sembarangan. Bapak yang mana sebenarnya yang kita punya? Makanya saya berdoa, persembahan kita, jadikan hidup kita seperti emas. Mahal di hadapan Tuhan. Kita gak murahan. Cara ngomong kita gak murahan. Cara bergaul kita gak murahan. Cara kerja kita gak murahan.
Kenapa kita mahal? Karena kita punya nilai. Kita punya nilai diri dalam hidup kita. Itu bedanya Pak, kita dengan orang lain. Ketika kita punya nilai dan integritas diri. Yang kedua, orang-orang Majus, selain mereka bawa emas yang mahal, mereka bawa kemenyan. Kemenyan itu apa? Kemenyan itu salah satu bahan untuk parfum. Kemenyan itu wangi. Semua orang suka wangi. Semua kita suka wangi. Saya suka wangi, ibu pasti suka wangi. Semua kita suka wangi Pak. Kalau kita di mobil itu, untuk menghilangkan bau busuk, itu kita pakai apa? Pewangi. Kemenyan itu wangi, baunya harum. Harusnya Kristen itu begitu. Kristen kita harum ketika di kantor, harum banget. Cara ngomong kita harum, cara bertindak kita harum. Apalagi cara bergaul kita harum, cara berkeluarga kita harum. Karena semua orang itu suka bau harum. Kecuali orang Indonesia. Bau kentut busuk dicari. Orang zaman sekarang itu Pak, ada bau kentut, perut dicari. Siapa yang kentut ya? Padahal udah tahu jelas-jelas busuk dicari. Makanya pelajaran sederhana. Kalau ada orang keluarkan kentut, gak usah kepo Pak, nyari busuknya. Karena ingat aja, orang lain kentut, ternyata kita juga punya kentut yang busuk. Kira-kira gitu. Untuk menghilangkan bau yang busuk, kita perlu parfum. Kita perlu kemenyan. Kemenyan itu wangi. Saya berdoa, setiap saudara yang datang, hidup saudara wangi di tengah-tengah Kutai Barat. Jangan sampai kemudian orang lihat kita, bau juga Pak. Cara kerjanya bau, di institusi juga bau, di pekerjaan juga bau. Lantas bagaimana Tuhan dimuliakan? Tuhan itu dimuliakan bukan karena saudara pelayanan di gereja, bukan. Pelayanan ini cuma hari Minggu. Tuhan itu dimuliakan ketika kehidupan kita jadi berkat buat orang lain. Orang itu sampai bilang begini, kalau mau jadi orang Kristen tuh belajar dari dia. Kalau mau jadi manajer yang baik tuh belajar dari dia. Kalau mau jadi pejabat yang baik, yuk belajar dari dia, cinta Tuhan. Jangan orang lihat kita, ya gak ada bedanya Pak. Ngelihat aja juga bau juga Pak. Makanya hidup kita harus wangi, katakan amin. Ini kok sedih semua kelihatannya ya. Hidup wangi itu penting Pak. Tahu gak? Kalau hidup kita wangi, orang akan cari kita. Kalau hidup kita wangi, orang itu tiba-tiba, wangi ya. Pakai apa Pak kok wangi? Saudara gak perlu ngomongin, percaya Yesus, gak perlu. Kalau hidup saudara wangi, orang akan datang. Kok bisa hidupmu diberkati ya? Saudara tinggal bilang, iya. Karena aku menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupku. Itu baru keren. Kalau saudara mau dipromosikan, orang pertama yang dicari, ayo saya promosikan jadi general manager. Jangan saudara di kantor, kalau ada pemecatan, orang yang pertama yang dipecat. Jangan saudara di kantor, orang yang pertama yang selalu disisihkan. Kalau ada daftar pemecatan, pecat aja ini. Kenapa? Ya karena kerjanya sembarangan. Begitu dipecat, saudara datang gini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta ya? Kok aku sedang dalam proses kehidupan yang begitu berat? Enggak, kamu yang bego Asep. Ada banyak orang menyalahkan Tuhan karena hidupnya. Bilang kayak di sini nggak ada Pak. Kok serem semua. Bilang di sini nggak ada Pak. Saya diajarkan kakak saya Pak, dari pangkat kapten sekarang jadi jenderal bintang 3. Dia bilang begini, nggak makan nggak apa-apa, tapi nilai diri kita punya. Saya diajarkan bagaimana hidup. Jangan gampang terlena dengan kesenangan dunia. Untuk kaya gampang Pak. Tapi buat saya, kaya itu bukan karena apa yang kita punya. Tapi kaya itu ketika saudara punya Tuhan dan hadiratnya. Dan pertobatan terjadi dalam hidup saudara. Itu baru namanya orang kaya. Makanya kalau saudara ke tanah perjanjian, di kompleks daerah Israel itu Pak, ada 2 tempat yang sangat terkenal. Yang pertama namanya Laut Mati, yang kedua namanya Danau Galilea. Apa bedanya Laut Mati dan Danau Galilea? Kalau nanti suatu saat saudara ke Israel, saudara cek, saudara pasti akan dibawa ke 2 tempat ini. Satu namanya Laut Mati dan satu namanya Danau Galilea. Bedanya begini, sama-sama air, ada airnya. Tapi di Danau Galilea
banyak ikan, tumbuhan hidup. Di laut mati Pak, nggak ada kehidupan. Ternyata saya belajar dalam sejarah. Danau Galilea dan Selaut Mati itu dapat aliran yang sama dari Sungai Yordan. Loh, airnya sama Pak. Tapi kenapa yang satu hidup, yang satu mati? Gini Pak, air yang didapat dari Sungai Yordan, yang diterima oleh Danau Galilea, dialirkan ke sungai-sungai kecil. Sedangkan air yang didapat dari Sungai Yordan di Laut Mati, karena Laut Mati itu tempat yang paling rendah, cuma ditampung, tidak dibagikan. Pelajarannya sederhana. Apa yang saudara terima karena kasih karunia Tuhan, bagikan itu supaya orang lain mengenal Tuhan. Supaya hidup saudara seperti Danau Galilea ada kehidupan dan bukan kematian. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini yang ketiga ini. Saya tadi udah bilang, saya gak lama khotbah. Ada mur. Mur itu apa sih? Mur itu fungsinya untuk mengawetkan. Salah satunya mengawetkan mayat. Jadi di Israel, orang-orang Yahudi, supaya mayat itu tidak busuk, mayat itu perlu diawetkan dengan mur, supaya tahan lama. Harusnya kita sama Tuhan, cintanya itu gak setengah-setengah Pak. Jangan Natal baru cinta banget sama Tuhan, masuk Februari, Maret, hilang dari Tuhan. Harusnya cinta kita sama Tuhan awet Pak, seperti mur. Tuh, kalau hidup saudara udah mahal, keren. Yang kedua, wangi Pak. Yang ketiga, awet Pak, gak sementara. Gak usah cari berkat. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Gak usah sibuk cari burung dan kupu-kupu. Selagi hidup kita seperti taman yang indah, maka burung dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau hidup kita seperti padang gurun, tumbuhan juga gak hidup, air juga gak ada. Orang lihat hidup kita gersang, gak ada yang tahan di padang gurun. Saudara tidak akan pernah temukan burung dan kupu-kupu di padang gurun. Yang ada di padang gurun itu cuma ular dan kalajengking. Makanya kalau hidup saudara mau diberkati, jadi taman yang indah. Amin. Amin. 5 menit lagi saya selesai. 2021 adalah tahun berkat Pak buat saya. Tahun berkat. Saya hari itu menikah dengan istri saya. Ketika menikah dengan istri saya, kami memulai pekerjaan. Itu Pak, saya lagi terpuruk, benar-benar hancur, udah hancur. Satu kali abang saya ke daerah namanya Manado. Makanya kemarin Ibu Yola tanya, oh ya Pak, oh Manado. Ya kebetulan ada pekerjaan di sana. Hari itu saya ada di Manado. Dalam keadaan saya nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan. Saya tinggal di Jakarta Pak. Jadi saya bolak-balik, pekerjaan saya ada di sana. Tiba-tiba ada seorang Kapolda, sahabat saya, abang saya. Tiba-tiba telepon, Dinda, kau di mana? Manado Bang. Abang ini dari Metro pindah ke Sulawesi Utara. Terbanglah. Namanya Pak Nana Sujana. Kebetulan beliau letting sama abang saya, Bang Dharma Pongregun. Datanglah, kita sampai di Manado. Saudara, saya mulai dalam keadaan nol. Hari itu saudara, saya ditawarkan pekerjaan yang aneh-aneh. Saya bilang, enggak, saya hamba Tuhan, enggak. Tiba-tiba ada yang datang, ayo sikat. Saya lihat, berapa untungnya? Untungnya 500 juta, sikat. Saya bilang ini, enggak. Kenapa? Kalau saya kerja juga begitu, nggak ada bedanya saya sama mereka. Saya bilang nggak. Saudara, sampai uang saya itu udah mulai habis. Habis banget, habis. Tapi saya setia sama Tuhan. Satu kali Pak, saya diundang khotbah di gereja GPDI di Winangun, Manado. Saya sama istri udah nggak punya duit. Nggak punya duit, udah habis. Tiba-tiba istri saya bilang begini, sayang kamu pelayanan? Iya. Sayang, kamu pelayanan naik apa? Gak apa-apa, naik Grab, naik Gojek. Tuh, cari istri itu yang kayak gitu. Bener. Lo jangan cari istri, wih punya mobil ya, baru mendekat. Saudara, pelajari. Kalau ada madu, kalau ada bunga yang bisa menghasilkan jadi madu yang manis, biasanya yang datang serangga, hati-hati ya. Justru ketika kita dalam keadaan gembel Pak, yang datang itu ketulusan.
Saya nggak punya apa-apa Pak, tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya khotbah lah, Natal khotbah sungguh-sungguh. Waduh. Satu kali saya naik Grab, naik motor, udah nggak kuat mobil Pak, nggak kuat. Tiba-tiba hujan turun. Makanya begini saudara ya, kalau saudara mau ke gereja, kalau lagi turun hujan, jangan berdoa hujan berhenti. Itu mah doa, ya doa yang biasa aja. Jadi Kristen itu begini, sekalipun hujan, saudara berdoa, Tuhan, sekalipun hujan turun, aku akan tetap menyembah Tuhan. Nah, itu keren. Bukan ketika hujan, Tuhan, berhenti Tuhan. Jangan begitu. Makanya kalau saudara punya masalah, punya persoalan, jangan minta masalah selesai, minta sekalipun masalah belum selesai, aku akan tetap datang menyembah Tuhan. Nah hari itu saudara, saya datang pelayanan, basah Pak, basah kuyup. Bayangin, pendeta seganteng gini Pak, bajunya basah semua Pak, basah kuyup. Begitu nyampe di gereja, Shalom Pak Gembala, itu gembalanya, wah puji Tuhan Pak David, puji Tuhan. So sampai Pak David di Manado, so sampai di kita gereja gitu. Dan gembalanya orang Manado, iya Pak, ditawarin kayak teh hangat atau apa, Pak langsung aja pelayanan gitu, langsung pelayanan. Emang kadang bapak gembala perlu bertobat juga ada yang Pak ya. Saya pelayanan Pak, dalam keadaan basah. Awalnya Pak, ini ada duit 500 juta, saya tolak. Karena gini loh, kalau demi yang itu saya menjual yang ini, apa bedanya? Sampai kemudian saya kesusahan. Tapi ketika saya khotbah dalam keadaan basah, saya khotbah berapi-api. Sama seperti yang saudara lihat. Saya khotbah berapi-api, begitu selesai. Tahu gak saudara, begitu selesai, Pak pendetanya cuma bilang begini, Pak David, terima kasih Pak David ya. Khotbahnya luar biasa Pak. Ya luar biasa Pak. Ini sebentar saya pulang naik apa Pak? Benar Pak. Seorang hamba Tuhan dan pendeta, kalau khotbah dan pelayanan itu ada dua macam persembahan. Yang pertama namanya persembahan kasih, disingkat PK. Itu amplop yang ada isinya. Yang kedua namanya persembahan PT Pak, persembahan thank you Pak. Terima kasih Pak. Hari itu ya udah, memang nggak ada persembahan. Apa yang saya lakukan? Jalan kaki Pak pulang Pak. Jalan kaki pulang. Dalam keadaan, kok jalan kaki? Itu kan abangnya ada yang jadi jenderal. Ya, itu kan dia Asep, gua kan enggak. Saya jalan kaki Pak. Jalan kaki. Bayangkan dari basah, cuaca ganti terang. Itu Pak panasnya ampun Pak. Saya jalan kaki. Itu Pak, kaki itu sampai lecet Pak. Kaki itu udah sampai lecet. Sampai di rumah. Saya duduk ini, sampai di rumah. Saya duduk. Saya bilang gini, Tuhan, ternyata jadi hamba Tuhan gak mudah ya Tuhan ya. Tapi Tuhan ingatkan saya, setia saja David, setia saja. Karena orang yang setia pasti diberkati. Saya gak mau tukar Pak dengan yang lain. Gak sampai 2 bulan Pak. Tidak sampai 2 bulan. Tiba-tiba Tuhan berkati saya dengan pekerjaan. Tahu saudara nilainya berapa? Pekerjaan itu. Nilainya 2,5 juta US dollar. Dan hari itu dalam waktu 3 bulan saya untung 1,2 M lebih. Sederhana. Karena saya tidak mau tercemar dengan hal yang tidak benar. Tuhan gantikan dengan berkat yang terbaik. Makanya saya percaya begini, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti diberkati. Dan Yesus datang untuk itu, untuk merubah identitas kita. Makanya kalau ada tema tadi, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang pulang? Orang-orang Majus. Kenapa mereka tidak ketemu dengan Herodes? Awalnya kan ketemu sama Herodes. Tapi mereka pulang ke tempat yang lain, lewat jalan yang lain. Karena kalau mereka pulang ke Herodes, Herodes akan mengumpulkan informasi untuk membunuh Yesus. Ada orang-orang yang datang suka mengumpulkan informasi seperti Herodes untuk membunuh sesamanya. Tapi ada orang-orang seperti orang Majus, dari jauh. Dia mau datang, dia ketemu Tuhan. Dan mereka bawa 3 persembahan. Sekalipun berat, tapi mereka kasih yang terbaik buat Tuhan. Pesan saya sederhana hari ini. Setiap saudara yang datang kepada Tuhan,
Jadilah anak yang terhormat. Jadilah anak yang jaga kekudusan dan kebenaran. Jadilah anak yang bapaknya dimuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.